Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Trihoirunisa dari Fakultas IAIN Samarinda. Di sini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat akun sesuai data. Pertama kita akan membuka aplikasi Mayop. Saya memakai aplikasi Accounting Plus B18. Terdapat 5 jendela: Create, Explore, What's New, kemudian Exit. Dari 5 jendela itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, Open, untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian Create, untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian Explore, untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan untuk Mayop. Kemudian What's New, untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Dan terakhir Exit, untuk keluar dari program Mayop. Selanjutnya, karena kita akan membuat data perusahaan baru, kita klik Create. Di sini terdapat introduction. Kita langsung next aja, kita lewatin. Di sini kita diminta untuk mengisi company name-nya. Kita isi PT Latihan Ahmad. Karena ini cuma latihan, kita isi bisnisnya sembarang aja ya, sesuai dengan nomor di pikiran kalian aja. Ini sesuai tanggal lahir saya. Kita pencet next. Oh, tidak bisa ya, karena saya udah pernah menggunakannya, jadi saya ganti aja atau saya tambahin sedikit. Oke. Kemudian next. Lanjut, untuk current financial years-nya kita ganti 2019 aja. Kemudian kita ganti Desember dan monthnya kita ganti November. Kita number of accounting periodenya kita ganti 13 ya. Next. Dan di sini ada informasi, kita lewatin aja. Next. Di sini ada 3. Kita pilih aja yang ketiga aja ya teman-teman ya. Yang ketiga, I will be account. Oke, kita pilih yang ketiga. Next. Nah, untuk menyimpan data kita disuruh untuk change. Kita taruh data kita, file kita di udah yang tersedia. Save. Setelah itu kita next. Kita next. Nah, di sini untuk udah berhasil ya, kita pilih yang di bawah ya teman-teman, Command Center. Oke, sudah. Kita lebarin. Wah, terdapat banyak sekali file yang bisa digunakan ya. Pertama ada akun banking. Untuk kita pajak, pertama-tama kita ke list dulu untuk teks kodenya. Karena ini dibuat dari Australia, jadi kita harus ubah dulu ya teman-teman ya. Udah tersedia dari Mayopnya. Di sini kita cuman memakai good and service tax, yang lain bisa kita hapus. Pencet. Kita langsung delete teksnya aja, delete teks kode, delete teks kode. Oke. Di sini cuman kita memakai 2 aja ya teman-teman ya, good and service tax dan new replicable. Jadi yang lain kita bisa hapus.
Kemudian kita ganti teks kodenya menjadi PPN teman-teman, karena sesuai dari data soalnya yang udah diberikan. Setelah itu kita karena nggak bisa, deskripsinya pajak penambahan nilai teman-teman. Oke, langsung kita okekan saja ya teman-teman. Oke, nah sudah terbuat, terus kita close aja. Kemudian di sini ada account banking, terus ada sales, timeline, kemudian ada purchase, kemudian ada yang lain-lain, and carvel. Kita akan membuat akun, terus kita pencet akun list. Nah, terdapat banyak sekali ya di sini all account-nya. Ada aset, kemudian ada liability, equity, income, kemudian ada cost of sales, terus equipment, other income, terus ada other expense. Kita lihat all accounts-nya. Nah, di sini kita mulai dulu dari aset ya teman-teman. Banyak sekali data-data yang kita tidak digunakan, jadi harap di delete account aja. Banyak akun yang nggak digunain, jadi kita hapus aja teman-teman. Nah, kalau untuk yang ada linketnya itu nggak bisa dihapus ya teman-teman, jadi harus ada linketnya gitu. Oke, kita delete aja. Oke, kita delete. Setelah itu udah ya teman-teman, untuk asetnya udah ada linketnya semua. Jadi kita lanjut di liability. Lanjut kita delete akun-akun yang tidak digunakan ya. Oke, kita delete. Nah, mohon maafin teman-teman, kayaknya sepertinya ini tidak bisa di delete, jadi kita biarkan saja. Jadi kita cari yang lain lagi. Ini juga tidak bisa, jadi yang lain lagi, akun-akun yang lain. Oke, bisa. Oke teman-teman, kita udah hapus akun-akun yang tidak kita gunakan dari liability ya. Nah, di sini terdapat aset. Oke, aset udah ya. Di sini aset ada general check account, kemudian ada terdapat 5 akun yang kita gunakan di dalam aset ya teman-teman. Oke, mari kita lihat data yang sesuai dari soal kita. Kita kecilkan dulu ya supaya dua-duanya itu terlihat teman-teman. Kita buka aplikasi Excel. Nah, di sini terdapat aset yang ada pada data akun yang udah ditetapkan teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan. Nah,
trade debtor, dan kita mulai dari bawah ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah account numbernya menjadi sesuai dengan data tersebut ya teman-teman, sesuai soal yang telah ditentukan. Untuk account numbernya ini 9999. Oke. Nah, untuk data akun yang kedua dari bawah, kita ganti account numbernya menjadi 9998 ya teman-teman, sesuai soal yang udah ditetapkan dari dosen kami. Oke. Selanjutnya untuk electronic clearing accountingnya kita ubah menjadi account numbernya 9997 teman-teman. Oke. Sesuai data soal yang udah ditetapkan. Selanjutnya ganti payroll CQ accounts. Mohon maaf kalau salah, kita ganti menjadi 9996 teman-teman. Oke, sesuai dengan akun yang ada ya. Oke, selesai teman-teman, sesuai dengan data yang ada account numbernya. Kemudian kita lanjut ke liability ya teman-teman, sama aja caranya dengan yang tadi. Kemudian kita ke Excel, ganti liability, data-data liability yang udah diterapkan. Oke, kita ambil dari bawah juga teman-teman. Kita mulai dari bawah. Terdapat 5 juga ya teman-teman ya. Kita ganti account numbernya menjadi 9999 teman-teman. Oke, sama ya caranya seperti yang tadi teman-teman, aset yang tadi juga, memasuki account numbernya sesuai dengan data yang ada. Oke, selesai teman-teman untuk liability-nya sesuai dengan akun number yang ada di soal ya teman-teman. Bisa kita lihat sama ya teman-teman ya. Tuh. Oh, salah teman-teman, untuk GST pahitnya aku salah masukin. Saya salah masukin akun numbernya. Kita ubah dulu. Ya, karena ini nge-recording sesuai ya teman-teman ya. Setelah liability kita masuk ke equity teman-teman. Di sini cuman ada 3 akun. Oke, kita masuk ke equity. Di sini juga sedikit aja ya akun untuk equity-nya. Kita masukkan aja caranya sama yang tadi. Selanjutnya kita cek expense. Oke, kita lihat di data soal yang udah telah ditetapkan ya teman-teman, mohon maaf. Kita lihat sebenarnya saya salah. Oke, kita lihat data-data account expense lumayan banyak sekali ya teman-teman ya, yang harus dibuat, yang harus dimasukkan account numbernya. Oke, kita langsung aja untuk works and service-nya kita ganti account numbernya sesuai dengan soal.
yaitu 9997. Oke. Dan untuk employment express-nya kita ganti sesuai data juga atau sesuai soal juga. Di situ menunjukkan 9996 teman-teman. Kita ganti. Oke ya teman-teman ya, bener ya 996. Lanjut di other income, cuman terdapat satu aja ya teman-teman ya. Lanjut kita ke aset lagi teman-teman, kita untuk ngecek dan menambahkan data-data yang belum ada atau belum terdapat di Mayop ini, di data Mayop ini. Jadi kita kembali ke aset, kita cari data-data aset di mana. Oke, kita pencet aset dan lumayan banyak sekali yang data-data kita harus isi. Liability juga banyak juga ya teman-teman ya. Kemudian aset kita ganti dengan aktiva. Oke, sesuai dengan soal. Kemudian liability. Nah, di liability ini kita ganti account name-nya menjadi utang sesuai dengan data yang ditetapkan teman-teman. Selanjutnya kita ke equity. Untuk equity kita ganti account name-nya menjadi sesuai dengan data. Kita cek dulu di equity-nya. Oh, kita salah teman-teman. Kita geser dulu karena nggak kelihatan ya. Ekuitas, kita ganti account name-nya menjadi ekuitas teman-teman. Baik teman-teman, kita coba ganti satu akun menjadi akun numbernya 2000 ya teman-teman. Akun name-nya menjadi laba atau rugi ditahan teman-teman. Kita ganti akun name sebelumnya menjadi laba atau rugi ditahan. Lanjut, akun kedua kita ganti account numbernya menjadi 3000 teman-teman. Kemudian akun name-nya sesuai dengan soal, yaitu laba atau rugi tahun berjalan. Kemudian akun ketiga kita ganti menjadi 9999 ya teman-teman, dan nama akunnya perantara. Selanjutnya untuk melengkapi akun-akun yang ada, kita membuat akun baru untuk memencet tombol new di situ karena akunnya kurang ya. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengisi akun number dan kita isi sesuai dengan soal yang telah ditetapkan teman-teman.
Maaf teman-teman karena saya salah memasukkan akun, dan akun numbernya kita ulang lagi. Untuk akun numbernya kita ganti dengan 1000, kemudian akun name-nya kita ganti dengan modal saham yang sesuai dengan soal yang telah ditetapkan. Kita hapus aja ya teman-teman. Habis dari liability, kita masuk ke aset ya teman-teman. Untuk kita cek akun-akun dan untuk melengkapi akun-akun yang belum ada di data Mayop. Nah, sebelumnya kita buat Aktiva untuk menjadi header akunnya ya teman-teman ya. Kita pencet header akun, kemudian kita pilih aset. Selanjutnya kita isi akun numbernya 1000 untuk Aktiva lancar ya teman-teman. Akun name-nya kita ganti atau kita isi Aktiva lancar. Oke, kita oke. Dan itu terotomatis akan berpindah di kolom aset. Selanjutnya teman-teman, kita buat new untuk membuat akun-akun yang belum ada di data Mayop seperti yang tadi ya teman-teman. Kita isi akun nomornya 1100 dan akun name-nya menjadi kas. Baik teman-teman, terima kasih karena mungkin sekiranya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya video akan saya paparkan bagaimana cara memasukkan akun yang lebih detail lagi hingga selesai sesuai dengan soal-soal yang udah ditetapkan. Mohon disimak ya teman-teman.